Telinga jenengan sama kita nggak dengar suaranya Nabi. Aslinya Rasulullah jawab. Setiap kita sholat itu, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad jawab lah, waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bedanya telinga jenengan dan saya nggak dengar. Sebabnya apa? Sebabnya telinga kita masih kotor. Kotor bukan karena banyak kotorannya, karena telinga ini tidak terbiasa mendengar suara Al-Quran, tidak terbiasa mendengar hadisnya Nabi, nggak terbiasa mendengar yang baik-baik. Telinga ini masih sering mendengar kalimat yang jorok, telinga ini masih sering mendengar yang bukan haknya, telinga ini masih sering mendengar kalimat yang ghibah, menjelek-jelekkan orang, telinga ini masih sering mendengar kalimat-kalimat yang maksiat, telinga ini masih sering mendengar hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya telinga jenengan kalian kula nggak bisa mendengar suara mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suara mulianya Nabi Muhammad hanya bisa didengarkan oleh telinga yang mulia. Maka dulu ada salah satu cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Husain yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, putrinya Fatimah Zahra Al-Batul, putri Rasulullah SAW, putranya Fatimah, putri dari Nabi Muhammad. Ali Zainal Abidin tidak hidup di zaman Nabi, nggak pernah berjumpa dengan Nabi karena dia sudah generasi yang ketiga. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib nggak temu sama Nabi, tapi setiap beliau sholat, setiap mengucapkan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu seluruh jamaah yang di belakangnya beliau dengar suara jawaban waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu bertanya, niku suaranya sinten ya Imam Ali? Suaranya kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam hatinya betul-betul tumbuh kecintaan kepada Rasulullah, di dalam hatinya betul-betul tumbuh keimanan kepada Allah, betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau panjenengan kelasin jenengan kalian kula wong Mandiraja dan sekitarnya, dahlah jangan terlalu berharap terlalu jauh kita mendengar suara Nabi Muhammad. Kita minimal berusaha bagaimana caranya sebelum ruh kita keluar dari jasad kita, kita bisa bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, jenengan itu berlomba-lomba. Silahkan jenengan berlomba-lomba sebaik mungkin bagaimana caranya sebelum ruh meninggalkan jasad kita, kita sudah pernah bermimpi didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita yang paling mulia. Jenengan kalau mau berlomba, jenengan mau bertanding, jenengan ingin jadi yang terbaik dalam hal itu aja. Dalam memperbanyak pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nggak penting. Bagus-bagusan rumah nggak penting, bagus-bagusan pakaian nggak penting, bagus-bagusan kendaraan nggak penting, karena semua itu pasti akan kita tinggalkan. Kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini nggak bawa apa-apa. Rumah kita tinggal, istri kita tinggal, anak kita tinggal, mobil kita tinggal, jabatan kita tinggal. Yang kita bawa nanti ke alam kubur hanya pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu bahwa kita mati meninggalkan dunia ini nggak bawa apa-apa, jangan terlalu cinta terhadap dunia. Biasa-biasa aja. Ulama-ulama kita, para masyayikh kita, para kiai-kiai kita, para habaib kita, dunia tidak pernah mampir di hatinya. Nggak pernah. Beliau-beliau kalau sholat yang diingat hanya Allah. Al-Habib Hasan Al-Bahar itu kalau sholat, Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar, beliau kalau sholat itu seakan-akan kalau di tubuhnya digores pakai pisau, beliau nggak tahu. Ulama-ulama kita kalau sholat, Imam Ali Zainal Abidin yang cucunya Nabi tadi dijuluki As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Kenapa? Kalau satu hari dalam sehari semalam beliau sujud 1000 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Putune Nabi Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dekat sama Nabi jaraknya. Enggak seperti Ali Zainal Abidin yang ada ini. Ini sudah jauh jaraknya. Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abu Bakar Segaf sudah 40 ke Rasulullah. Baru 40 kakek baru ketemu Rasulullah kalau saya. Al-adohu wal tabihu wal ba'idu. Jauh. Tapi walaupun jauh, alhamdulillah kita malam hari ini bisa kumpul di tempat ini bareng-bareng bersolawat. Jauh dari Nabi Muhammad tapi serasa dekat dengan Nabi Muhammad. Jasadnya Nabi Muhammad dimakamkan di kota Madinah. Kita malam hari ini bersolawat di Pemalang, tapi seakan-akan malam hari ini Rasulullah duduk di tengah-tengah kita. Rasulullah jauh ada di kota Madinah, jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia, bahkan jutaan kilometer dari Indonesia. Tapi setiap kita mengucapkan Ya Rabbi salli ala Muhammad,
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Seakan-akan Rasulullah itu berada di depan kita. Lau kana bainana al-habib. Apa yang akan kita lakukan seandainya malam hari ini Allah membukakan hijab mata kita, kita bisa memandang ruhnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya umat Rasulullah, alangkah indahnya majlis ini, alangkah indahnya nasibnya seseorang kalau dia sebelum meninggalkan dunia ini minimal dia bisa bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Dan barang siapa bermimpi berjumpa Rasulullah, insya Allah janji Nabi Muhammad, dia akan bertemu dengan diriku dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak tertidur, alias seperti kita berhadap-hadapan seperti ini. Dan barang siapa pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka jasadnya diharamkan untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alias artinya apa? Akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaminannya itu, kita ini berlomba-lomba dan jangan yang lain. Jangan ngurusi urusan-urusan yang tidak ada urusan dengan akhirat. Memperbaiki rumah harus bagus-bagusan. Memperbaiki rumah, bangun rumah itu bagus. Kalau caranya dengan apa? Tujuannya apa? Matur nuwun atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Diberi nikmat oleh Allah, nikmati. Beli mobil, tujuannya apa? Matur nuwun Gusti, saya beli mobil untuk anak istri saya gunakan untuk ibadah kepada dirimu. Belum punya mobil, datang majelis sholawat. Begitu punya mobil, datangnya ke mall. Nah, ini masalah ini. Ada majelis malah nggak datang. Dulu masih naik sepeda motor numpang sama temennya surgep sholawatan. Lur, Bang Iki neng di lur. Bro, malam ini jadwalnya di mana bro? Majelisnya siapa aja didatangi, belum punya motor. Numpang sama temennya, ikut sana ikut sini. Begitu dikasih karunia sama Allah punya motor, jarang datang majelis sholawat lagi. Ini yang jadi masalah. Dulu nggak punya mobil, selalu mengadakan majelis sholawat. Dulu duitnya masih pas-pasan, selalu merayakan maulidin Nabi. Begitu dikasih kaya oleh Allah, dia bisa beli mobil, dia bisa punya tanah sekian hektar, dia bisa punya sawah sekian hektar, rumahnya indah luar biasa, nggak pernah bikin majelis maulidin Nabi lagi. Ini masalah besar. Artinya orang seperti ini bukan dapat nikmat, tapi dapat musibah. Nikmat itu artinya apa? Segala sesuatu yang menimpa kita membuat kita semakin dekat kepada Allah, itu artinya nikmat. Walaupun sakit, ada kalanya orang diberi penyakit oleh Allah, begitu dia sakit, setiap hari kerjanya apa? Astaghfirullahaladzim, istighfar. Dia banyak mengucap Allah, subhanallah, 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 istighfar. Penyakit itu adalah nikmat dari Allah. Kenapa? Karena dengan kau diberi penyakit oleh Allah, kau setiap hari lisanmu tidak pernah berbuat yang mengatakan yang jelek, tapi selalu menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Jadi kalau ada orang dibikin kaya sama Allah, dibikin melimpah ruah, tapi semakin jauh dari Allah, itu bukan nikmat, itu musibah terbesar. Tapi segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah dan Rasulullah, itu adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan teman, begitu juga dengan sahabat. Saya kasih tahu sama jenengan, orang-orang sekarang jangan dikit-dikit ini demi teman baik, ini demi sahabat, ini demi begini-begini. Kalau ada teman yang semakin menjauhkan jenengan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, jauhi teman itu. Segala sesuatu kalau ada sahabat kita, apapun yang semakin membuat kita lalai kepada Allah, jauhi aja. Itu bukan sahabat. Itu bukan teman. Yang namanya teman itu membuat kita semakin baik, semakin ibadah kita semakin sempurna, iman kita semakin bertambah, cinta kita kepada Rasulullah semakin baik, itu teman ini, enggak apa-apa. Berikutnya juga apa? Kalau ada majelis Nyun sewu nih, karena sekarang ini banyak yang bukan majelisnya Rasulullah, bukan majelisnya Nabi Muhammad, tapi seakan-akan itu majelisnya Nabi Muhammad. Kalau ada majelis, jenengan datang di majelis itu, tapi majelisnya tidak ada ruhnya Rasulullah. Di situ tidak ada Nabi Muhammad, akhlak-akhlaknya Nabi nggak pernah dibicarakan. Majelis itu hanya isinya ghibah, menjelekkan Habib fulan, menjelekkan kiai fulan, menjelekkan orang itu, menjelekkan ini. Tinggalkan majelis itu, percuma, nggak ada berkahnya. Paham nggih? Jadi kalau ada majelis katanya maulidin Nabi Muhammad, ini bersolawat, tapi di majelis itu yang ceramah atau yang datang nggak menunjukkan budi pekertinya Nabi Muhammad, nggak pernah cerita soal riwayatnya Nabi, nggak pernah cerita soal budi pekertinya keluarga Nabi, tinggalkan saja. Nggak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya. Ini sekarang kan zaman-zaman akhir, semakin banyak orang bikin majelis maulid, majelis Rasul, majelis sholawat, tapi di dalamnya siapa? Menjelekkan sana, menjelekkan sini, menjelekkan sini. Yang hadir tadinya nggak punya kebencian terhadap seseorang, gara-gara dengar ceramahnya di majelis jadi benci terhadap seseorang. Naudzubillah min. Ini bahaya. Karena Rasulullah itu raufur
Rahim. Orang yang paling yang punya rasa cinta kasih yang sangat luar biasa Nabi Muhammad. Jadi majelisnya Nabi pun isinya apa? Menceritakan tentang rahimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis Nabi Muhammad, majelis sholawat itu isinya apa? Supaya yang tadi nggak kenal sama Nabi jadi kenal Nabi. Yang tadinya nggak senang sama habaib jadi cinta sama habaib. Yang tadinya nggak senang sama kiai jadi cinta sama kiai. Yang tadinya nggak senang sama Nahdlatul Ulama dikasih tahu pengertian ini Nahdlatul Ulama jadi cinta sama NU. Itu majelis. Tapi kalau ada majelis di situ isinya menjelekkan Habib ini, menjelekkan kiai ini, menjelekkan ustadz ini, menjelekkan majelisnya orang lain, menjelekkan organisasinya orang lain, tinggalkan saja. Ketimbang panjenengan juga terkontaminasi hati kita jadi kotor, yang tadinya hati kita nggak punya suudon sama orang jadi suudon. Apalagi jenengan diajari untuk membenci orang lain. Orang lain itu notabene habaib cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngijun ngapunten, saya harus bicara begini karena saya juga orang NU. Saya bicara kepada orang Nahdlatul Ulama sesama Nahdiyin, saya harus mengingatkan agar NU tidak terkontaminasi. Gimana? Apalagi khususon di Kabupaten Pemalang. Saya inginnya seluruh orang-orang Nahdlatul Ulama betul-betul menjadi pengikut Baqi Hasyim Asy'ari, betul-betul menjadi pengikut Bahlil Bangkalan. Betul-betul orang Nahdlatul Ulama mencintai Ahlul Bait Rasul, mencintai habaib, mencintai kiai, mencintai negaranya Republik Indonesia. Tepuk tangan buat NU. Nyuwun sewu, saya bicara begini bukan apa? Karena saya muter kemana-mana sekarang ini banyak majelis, tapi orang pulang dari majelis bukan hatinya bersih, bukan hatinya baik, malah begitu keluar dari masjid, sidik-sidik antemin, wajah, pukul. Yang tadinya nggak benci sama Habib gara-gara datang di majelis maulid jadi sengit karo Habib. Astagfirullahaladzim. Ente minta syafaat sama njitnya, cucunya ente kafirkan. Anda minta syafaat sama Rasulullah, tapi cucunya Anda benci. Tadinya kita tidak membenci gara-gara majelis maulid seperti ini, ada yang ceramah begini. Oh, kalau Habib ini luar biasa, kita harus ikut Habib ini adalah begini, ini hebat begini. Kalau Habib itu jangan diikuti, Habib itu begini. Ini majelis apa? Inti membanggakan satu Habib tapi menjelekkan Habib yang lain. Apa ini? Nggak ada ajaran dari para salafun soleh kita begitu, nggak ada. Nggak ada ajaran dari para ulama-ulama kita begitu, nggak ada. Yang tadinya kita diajari untuk selalu husnudzon, kita diajari untuk selalu mencari sisi baiknya. Apa? Jangankan para habaib, yang di luar habaib kalau ada jeleknya, jenengan berusaha cari baiknya di mana. Itu ajaran kita. Ajaran ala ahlus sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Baqi Hasyim Asy'ari, yang dibawa oleh Bahlil Bangkalan, khususon sekarang yang dibawa oleh guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Beliau setiap berada dimanapun nggak pernah mengajarkan kebencian. Beliau setiap bermajlis dimanapun, termasuk saya yang berada di bawah beliau, yang kita selalu mengikuti torekohnya beliau, nggak ada mengajarkan kebencian. Seluruh zahir mania, seluruh pecinta sholawat, seluruh nahdiyin, ayo kita belajar husnudzon, kita selalu mencari sisi baiknya, kita selalu berbaik sangka, jangan pernah berburuk sangka, khususan kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju Badan? Wah, kalau semuanya begitu, sudahlah. Cara dakwah boleh berbeda, jalan dakwahnya boleh berbeda, tapi kita harus yakin beliau punya tujuan yang sama, untuk menyampaikan umat ini berjumpa dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya terakhir dari saya, dawuhnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitabnya, beliau menulis, anak cucu Rasulullah itu diibaratkan sebagaimana tanah kosong, yang di tanah itu ditanami dengan berbagai macam buah-buahan yang berbeda. Walaupun ditanam dari tanah yang sama dan dihujani oleh air hujan yang sama, jangan pernah berharap rasanya sama. Itulah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kecut, ada yang manis, ada yang pedas, ada yang setengah pedas, ada yang sepet, macam-macam. Itulah anak cucunya Rasulullah. Walaupun ditanam dari air di tanah yang sama dan dihujani oleh air hujan yang sama, jangan pernah berharap rasanya sama. Itulah Ahlul Bait Rasul yang dikatakan di Indonesia para habaib. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang halus, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi nggak jadi apa-apa ada. Ada Habib itu yang nggak jadi apa-apa ada, nggak bisa ngaji ada, nggak bisa baca ada, tapi tetap Habib.
Karena apa? Darahnya, di dalam darahnya ada darahnya Nabi Muhammad. Di dalam tubuhnya ada daging-dagingnya Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun goblok, walaupun nggak bisa ngaji, nggak bisa ceramah, tetap Habib. Tugasnya kita apa? Husnudzon. Kita tetap mencintai karena nasabnya sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rampung, jangan dibenci. Jenengan saya berharap semuanya yang hadir malam hari ini jangan pernah membenci habaib apapun kelakuannya. Serahkan kepada kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kami mencintai ahli bait Rasul. Tugas kami mencintai ulama-ulamanya Rasulullah. Tugas kami mencintai para kiai. Adapun kalau beliau salah, wajar karena habaib tidak dimaksum. Yang dimaksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak punya salah, yang tidak punya apapun, yang tidak punya kekurangan hanya Nabi Muhammad. Putune tutu Nabi, putune tutu Rasul. Kalau salah wajar. Gimana? Habibidin ya kadang ninggal sholat. Habibidin kadang puasanya batal. Padahal aku Habib. Terus jenengan ngomong, cari Habib, cari putune Nabi. Kan ini ora sholat. Emang saya Nabi, emang saya Rasul. Kalau Nabi pasti dijamin sama Allah. Sebelum lahir surganya udah siap kalau Rasulullah. Nabi Muhammad itu belum lahir ke dunia, surganya udah siap. Bahkan Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtad dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena aku menciptakan dirimu wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Saya menciptakan dunia dan isinya sebab saya menciptakan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawai Gusti Allah. Jadi jangan pernah membandingkan Rasulullah seperti ini, cucunya harus sama seperti itu. Ya, al-ba'idun. Tepe jauh kita ini. Al-adohu. Aduh. Karena apa? Karena habaib itu tidak dimaksum. Kalau punya salah, punya lupa, itu wajar. Sama manusia seperti panjenengan. Karena bisa tutup Habib salah orang apa-apa. Habib salah orang itu. Ini pelanggaran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Nah, minimal kan bisa seperti ngajak jenengan berbuat baik. Pokoknya sekali lagi, ayo kita jangan ada kebencian terhadap siapapun, jangan ada apapun. Yang penting kalau ada majlis di situ, saya titip aja. Kalau ada majlis di situ mengajarkan kebencian, kalau ada majlis itu menjelek-jelekkan Habib yang lain, menjelekkan kiai yang lain, menjelekkan majlis yang lain, tinggalkan saja majlis itu. Paham ya? Daripada hati panjenengan keluar dari majlis itu panas. Kurang ajar, kurang ajar. Tadinya jenengan nggak jengkel, gara-gara datang di situ jadi jengkel. Ini bahaya. Jangan sudah. Kita hadir majlis yang enak. Kita hadir di majlis itu yang dimana dibacakan ceritanya Nabi Muhammad. Di sana diajarkan ceritanya soal keluarganya Nabi, diajarkan sejarahnya para habaib, para kiai, para sahabat kita. Datangi majlis itu. Insya Allah berkahnya melimpah ruah. Seperti halnya malam hari ini. Insya Allah di tempat ini insya Allah akan diturunkan berjuta-juta pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kesalahan-kesalahan serta dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga majelis ini kita mohon kepada Allah semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga berkat majelis kita malam hari ini, pertemuan kita malam hari ini, hati kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semakin dijauhkan dari sifat hasud, dijauhkan dari sifat iri dengki, dijauhkan hati kita dari kebencian, dijauhkan hati kita dari sifat yang tidak baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini, saya bukan ceramah, saya tidak ceramah, saya hanya ngobrol sama jenengan supaya jenengan betul-betul menjadi muhibbin sejati, pecinta yang sejati, pecinta yang benar, pecinta yang baik, mencintai agama Islam, mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai keturunan Rasulullah dengan benar, mencintai para kiai dengan benar, mencintai ulama dengan benar, dan mencintai negara Republik Indonesia dengan cara yang benar. Allahumma amin. Semoga Indonesia segera dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihilangkan COVID-19, penyakit kon ora ini segera hilang. Nggih, penyakit kon ora. Kon orang ngaji, kon orang sekolah, kon orang kerja, kon orang selawatan, ini penyakit ini ya, penyakit modern. Bukan corona ini, kon ora. Anak jenengan sudah sekolah belum? Belum. Berarti kon ora sekolah. Pada bayi anak ini belum sekolah. Ibu sudah di guru saya gini ngomongnya. Nggak apa-apa lah, hitung-hitung biar ibunya pintar juga. Kalau ibunya nggak ngajari anaknya, dia nggak tahu baca. Biasanya nonton sinetron terus. Gara-gara sekolahnya daring, ibunya sekarang enggak. Ini ibu putih, ini bapak putih. Oke bu, oke. Semoga
ini wabak, penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Ini acaranya sampai jam berapa? Jam 12. Hah? Subuh. Sampean orangnya kelemek, kurang kesel. Sampean cuma gini loh. Boleh, aku sih.